Halo, kami dari kelompok 4 Sistem Nail Art. Kami akan memperlihatkan hasil website kami. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Bernike Nisa Putri Fernandes dengan NIM akhir 141. Saya Winona Klau dengan NIM akhir 137. Saya Vera Siska Wanda Hamid dengan NIM akhir 142. Saya Putu Deteni dengan NIM akhir 131. Oke, di sini ada tampilan beranda. Yang pertama akan ditampilkan kepada customer atau user. Nah, di sini dalam beranda ini akan ada kalimat selamat datang kepada customer dan juga menampilkan layanan unggulan dari pihak Nail Art itu sendiri. Bisa dilihat ada apa saja. Dan di dalam beranda ini juga ada menu-menu dan juga pada navigasi bar dan juga ada footer. Yang pertama itu navigasi bar. Di sebelah kiri pojok atas itu ada logo dari pihak Nail Art sendiri yang ketika diklik akan kembali ke halaman beranda. Dan ada menu beranda, ada pemesanan, ada jadwal booking, ada tentang kami, dan ada submenunya yaitu peraturan, galeri, testimoni, dan kontak. Dan juga ada ikon WhatsApp untuk menghubungi pihak Nail Art dan lokasi di mana tempat Nail Art ini berada dan juga untuk melakukan login atau registrasi. Kemudian itu jika customer ingin melakukan pemesanan. Customer harus melakukan login terlebih dahulu. Nah, ini ada halaman loginnya. Jadi, di halaman loginnya ada username dan passwordnya. Jadi, jika pengguna yang sudah melakukan registrasi, bisa langsung memasukkan username dan passwordnya. Dan jika pengguna memasukkan username dan password yang belum diregistrasikan, maka akan muncul pesan username atau email atau password salah. Untuk menghindari pesan kesalahan ini, pengguna harus melakukan registrasi terlebih dahulu dengan menekan tulisan daftar di sini. Setelah itu, pengguna diarahkan ke halaman registrasi. Di sini, pengguna dapat memasukkan username, email, password, dan konfirmasi passwordnya, lalu menekan tombol registrasi. Jika pengguna tidak mengisi semua kolom yang ada, maka muncul dialog harap isi kolom tersebut. Setelah mengisi lengkap kolom tersebut, pengguna menekan tombol registrasi. Maka pengguna diarahkan ke halaman login dan pengguna bisa memasukkan username dan password yang sudah diregistrasikan. Seperti di halaman registrasi tadi, pengguna diwajibkan untuk mengisi semua kolom yang ada. Jika tidak, maka akan muncul pesan harap isi kolom yang belum diisi, lalu menekan tombol loginnya. Kemudian setelah melakukan login, customer mengharuskan mengisi formulir booking untuk melakukan pemesanan. Di sini sama seperti halaman registrasi, customer harus wajib mengisi semua kolom untuk melakukan booking. Jika tidak, akan mengharuskan customer untuk mengisi bidang-bidang yang belum diisi. Jadi di sini kita akan melakukan pengisian formulir ini dan mengisi mulai dari nama, email, kemudian kapan dia akan melakukan nail art, kemudian jam berapa, pukul berapa dia akan melakukan nail art, dan memilih layanan. Nah, layanan-layanan ini untuk melihat gambarnya customer bisa melakukan atau melihat di bagian galeri. Jadi jika ingin memilih ini kemudian customer mengklik booking, maka akan menampilkan pesan booking itu berhasil dan customer itu akan diberi informasi bahwa harus melakukan bayar DP ke nomor rekening mana, bank mana, dan bukti DP itu harus dikirim kemana dan diperlihatkan kapan. Jadi peraturan atau customer melakukan booking itu salah satu syaratnya harus melakukan DP untuk menghindari penipuan. Lalu di sini ada jadwal booking. Nah, di sini terdapat tahun, bulan, hari, dan tanggal. Nah, pada bagian ini pelanggan dapat melihat jadwal pemesanan yang sudah dipesan oleh pelanggan lain agar tidak terjadi bentrok waktu pembuatan nail artnya sendiri antara pelanggan satu dan pelanggan lainnya. Nah, di sini kami udah memasukkan beberapa yang sudah booking, sudah dapat dilihat dengan atas nama, terus jamnya. Di sini kita bisa nge-slide kita mau nge-booking bulan berapa aja. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, di sini tuh juga ada menu tentang kami dan di mana kalau kita pencet tentang kami bakal masuk ke halamannya. Nah, di sini tuh ada informasi-informasi tentang website dari nail art ini gitu kan. Di sini ada
logonya, terus ini kisahnya, kunjunginya tuh di mana gitu kan. Nah, untuk di bagian guna sel ini tuh bisa diklik, nanti bakal diarahin ke Google Maps-nya gitu. Terus jam buka dari nail art ini, terus alasan kenapa kalian buat milih nail art ini, studio nail art ini, terus nilainya itu apa aja. Nah, sebenarnya kan kita tuh udah ada jasa-jasa yang udah ditentuin harganya. Kalau ini si user mau, si pengguna ataupun pembeli mau custom, bisa lihat di sini untuk harga-harganya. Selain itu di sini juga ada hubungi kami, di mana dia tuh akan terhubung ke halaman atau menu kontak kami. Jadi di sini bakal ada informasi mengenai di mana aja sih pengguna atau pembeli itu bisa mengakses atau dapat informasi tentang nail art ini gitu. Bisa dari Instagram, Facebook, sama WhatsApp. Nah, di sini tuh juga udah ada icon-icon sebagai representasi untuk icon-icon untuk website mereka, sosial media gitu kan. Jadi tinggal diklik bakal dimasukin atau dihubungkan ke halaman tersebut gitu. Untuk kontak kami juga bisa dilihat di sini gitu, bisa tetap terhubung ke bagian hubungan kami. Selain itu juga ada bagian galeri. Nah, di sini tuh bakal nampilin yang namanya jasa-jasa yang udah diinputin dengan harganya gitu. Jadi di sini tuh ada gambar sama namanya gitu kan. Kalau diklik bakal nampilin detail dari jasa ini, kayak kode, harga, sama jenisnya, kayak nail tip atau nail gel gitu kan. Nah, untuk di bagian navbar itu tuh ada tambahannya sendiri. Kayak ini di sini ada search gitu, akan search. Jadi nanti bakal search bar-nya itu bakal muncul untuk dipakein nyari jasanya. Kayak misal ini nail misalnya. Kalau di data cari-nya diklik bakal ini difilter sesuai dengan nail polish gitu. Terus selanjutnya Ya, ada halaman testimoni. Jadi sebelumnya di bagian atas halaman testimoni ini ada navigasi bar, dan bagian bawahnya ada footer yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Di dalam halaman testimoni, pengguna dapat melihat testi-testi yang dikirim pengunjung sebelumnya, yang ada nama mereka, pesannya apa, tanggal dan waktu testimoni itu dikirim. Di sini juga ada form untuk pelanggan yang selesai melakukan nail art bisa memasukkan testi sesuai hasil yang diterimanya. Jadi pengguna bisa memasukkan nama, pesannya apa yang bisa disampaikan, terus ini gambar yang sudah terhubung dengan file pribadi mereka. Jika sudah selesai menginputkan, mereka bisa menekan button kirim dan sistem menampilkan pesan dialog bahwa data mereka berhasil disimpan. Jadi pengguna tinggal menekan OK agar pesan dialognya tertutup kembali. Lalu ada peraturan. Nah, di sini kami mencantumkan beberapa aturan dari nail art itu sendiri supaya memudahkan. Peraturan ini penting untuk diikuti demi kelancaran dan kenyamanan proses selama perawatan nail art. Nah, di sini kami mencantumkan ada 16 peraturan. Dari database kami. Yang pertama, kami ada tabel booking, berikut dengan data-datanya. Kemudian tabel custom rules, tabel jasa, tabel testimoni, dan yang terakhir tabel user. Pengimplementasian dari MVC pada website sistem nail art kami ini, di bagian controllers ini kami memiliki beberapa file PHP, yaitu ada about, booking, kontak, galeri, home, login, register, rules, schedule, dan testimoni. Dan bagian controllers ini itu sebagai perantara antara model dan view. Jadi di sini tuh bakal nanganin proses pada aplikasi sama nanganin aksi dari usernya gitu. Terus di bagian models itu tuh kami ada 3 file PHP, itu ada jasa model, rules model, dan testimoni model. Nah, di bagian model ini sebagai representasi
pengetahuannya, terus ngelola data sama logika bisnisnya gitu. Kemudian ada bagian views. Nah, di bagian views ini tuh kita ada 3 folder lagi. Itu ada folder about, folder out, sama templates. Di folder about ini ada beberapa file PHP, itu ada kontak, galeri, index, rules, testimoni. Sedangkan di bagian out ini ada 2 folder PHP, itu ada login, register. Kemudian untuk yang templates itu ada footer sama header, gitu. Di view ini bakal nampilin tampilan untuk yang bisa dilihat oleh pengguna gitu. Jadi kayak ngerepresentasiin visual dari modelnya gitu. Kayak di bagian footer ini tuh nanti bakal ditampilin icon-icon yang ngerepresentasiin Facebook, Instagram, sama WhatsApp gitu. Kemudian untuk headernya itu nanti bakal nampilin navbar seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Di bagian navbar tuh ada WhatsApp, ada bagian search bar kayak gitu-gitu dan segala macamnya untuk tampilannya. Terus ada dan juga ada backgroundnya seperti itu.